Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Putri Dasari dengan NIM 2014-05-0001 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 5 kelas A. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menghafalkan, menafsirkan, dan mengartikan per kata Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai 105. Untuk yang pertama ini, saya akan menghafalkan terlebih dahulu Quran Surah An-Nahl 103 sampai 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna illa ma yu'allimuhu bashar lisanul ladzina yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Illal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu walahum adzabun alim. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadhibun. Shadaqallahul azim. Baiklah, itulah hafalan saya dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 103 sampai 105. Selanjutnya saya akan mengartikan per kata Quran Surah Al-Baqarah ayat An-Nahl ayat 103 sampai 105 tadi. Yang pertama, walaqad, sesungguhnya, na'lamu, kami mengetahui, annahum, bahwa mereka, yaquluna, mengatakan, innama, sungguh hanyalah, yu'allimuhu, seorang manusia mengajar. Yang tadi innama, dia Muhammad, sesungguhnya hanyalah, baru bashar, seseorang. Lisanu, bahasa, lisan. Alladzina, yang yulhiduna, mereka menuduhkan, ilaihi, kepadanya, a'jamiyun, bahasa biasa, wahadha, dan isi Al-Quran, lisanun, bahasa, arabiyun, Arab mubin, yang nyata. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang, la, tidak, yu'minuna, mereka beriman, bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah, la, tidak, yahdihimu, menunjuki mereka, Allah, walahum, dan bagi mereka, azabun, azab, alimun, yang pedih. Innama, sesungguhnya hanyalah, yaftari, mengada-ada, al-kadhiba, kebohongan, alladzina, orang-orang, la, tidak, yu'minuna, beriman, bi ayati, kepada ayat-ayat Allah, wa ulaika, dan mereka itu, humu, mereka, al-kadhibun, orang-orang pendusta. Baiklah, itu arti perpenggal dari Quran Surah Al-Baqarah An-Nahl ayat 103 sampai 105. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari Quran Surah An-Nahl ayat 103. Nah, di mana artinya secara umum, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam, sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kedustaan, kebuat-buatan, dan kebohongan orang-orang musyrik dalam tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya Al-Quran yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad itu kepada mereka tiada lain diajarkan terhadap Nabi gitu.
Lalu mereka mengisyaratkan kepada seorang laki-laki yang ada di antara mereka, yaitu seorang pelayan milik salah satu puak dari kabilah Quraisy. Lelaki itu seorang pedagang yang menjajalkan barang-barangnya di Safa. Ada kalanya Rasulullah SAW duduk dengannya dan berbincang-bincang dengannya mengenai suatu hal. Padahal orang tersebut berbahasa ajam, tidak mengetahui bahasa Arab atau hanya mengetahui sedikit bahasa Arab menyangkut keperluannya yang darurat untuk berkomunikasi. Karena itulah Allah membantah tuduhannya. Nah, Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada Ahmad Ibnu Muhammad At-Tusi, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada Ibrahim Ibnu Tuhman dari Muslim Ibnu Abdullah Al-Malalai, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan kepada seorang penyanyi di Mekah namanya Ba'lam, padahal dia berbahasa ajam. Orang-orang musyrik melihat Rasulullah tersebut sering mengunjunginya, lalu mereka mengatakan sesungguhnya dan dia diajari oleh Bal'am. Maka Allah menurunkan firman, sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, yaitu Nabi Muhammad. Padahal bahasa yang mereka tuduhkan bahwa Nabi Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam, sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Nah, itu kandungan dari Quran surah An-Nahl ayat 104. Dan adapun untuk Quran surah An-Nahl 103 ya tadi, sekarang 104, di mana arti secara keseluruhannya yaitu sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka dan akan diberikan kepada mereka azab yang pedih. Nah, di sini tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Saudi Arabia memberikan makna sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak mengimani Al-Quran, Allah tidak akan memberikan taufik kepada mereka untuk mencapai kebenaran, dan bagi mereka di akhirat siksaan menyakitkan lagi pedih. Dan menurut tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Syalih bin Abdullah bin Humaid, dia seorang imam di Masjidil Haram, yaitu sesungguhnya orang-orang yang tidak membenarkan ayat-ayat Allah bahwa ia turun dari sisi, maka Allah tidak membimbing mereka kepada petunjuk selama mereka bersikukuh di atas kesesatan. Bagi mereka azab yang menyakitkan karena kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendusta mereka kepada ayat-ayatnya. Nah, di sini juga ada tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Iman Zuhair Hafiz, seorang profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam di Madinah. Dia mengatakan ini sekaligus untuk ayat 105, yaitu sungguh orang yang tidak beriman kepada Al-Quran tidak akan Allah beri petunjuk menuju kebenaran, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Qur'aniyah dan kauniyah itu sengaja membuat kedustaan. Orang-orang yang jauh dari kebenaran itu merupakan para pendusta. Nah, menurut tafsir Al-Wajid atau Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zulaihi, yaitu seorang pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Al-Quran tersebut, maka Allah tidak akan menolong mereka untuk beriman, dan bagi mereka itu azab yang pedih nanti di akhirat. Dan yang terakhir ada tafsir As-Sakhir atau Faiz bin Sayyaf As-Sarih di murajaah oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji, seorang profesor tafsir Universitas Islam di Madinah, mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah itu akan diberi petunjuk, tidak dibimbing Allah, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Nah, itulah
arti perpenggal, kata tadi sudah juga disebutkan arti secara keseluruhan, dan itu kandungan dari Quran surah An-Nahl ayat 104. Nah, kita lanjut ke 105, di mana arti secara keseluruhannya yaitu sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Nah, adapun kandungannya, yang pertama itu menurut Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, mengatakan bahwa sesungguhnya yang mengada-ada kedustaan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan ayat-ayatnya, dan mereka itu adalah orang-orang yang berdusta dan dengan pernyataan mereka itu. Sedangkan Nabi Muhammad yang beriman kepada Tuhannya atau kepada Allah lagi tunduk kepadanya, maka mustahil baginya untuk berdusta atas nama Allah dan mengucapkan apa yang tidak difirmankannya. Yang kedua, menurut Tafsir Al-Mukhtasar, markas tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, seorang imam besar Masjidil Haram, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan pendusta dalam risalah yang dia bawa dari sisi Tuhannya. Yang membuat kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak membenarkan ayat-ayat Allah, karena mereka tidak takut kepada azab Allah dan tidak berharap akan pahalanya. Mereka yang disifati dengan kekufuran itulah orang-orang pendusta, karena kedustaan sudah menjadi kebiasaan mereka. Selanjutnya, menurut Zubdatut Tafsir Milfadlih Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashikar, Mudarris Universitas Islam Madinah, Mudaris Tafsir, yaitu sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu bagaimana mungkin Rasulullah melakukan kebohongan sedangkan beliau adalah pemimpin orang-orang yang beriman? Kebohongan hanya muncul dari orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengharapkan pahala keimanan, serta tidak takut dari dosa kedustaan. Nah, wa ulaika, dan mereka itulah, mereka yang mana? Yaitu mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut. Humul kadhibun, orang-orang pendusta, yakni berbuat bohong adalah sifat dan kebiasaan yang selalu mereka lakukan. Jadi maksudnya di sini kebohongan itu udah biasa gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang baru bagi mereka, tapi itu sudah biasa. Selanjutnya, menurut Tafsir Al-Wajid atau Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zulaili, seorang pakar fikih dan tafsir di negeri Suriah, mengatakan bahwa sesungguhnya yang merekayasa kebohongan terhadap Allah adalah Rasulnya, terhadap Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah. Jadi orang yang merekayasa itu dia tidak mengimani Allah dan Rasulnya. Mereka adalah pendusta yang menuduh dengan kebohongan. Lalu bagaimana bisa mereka menuduh Rasulullah berbohong sedangkan dia adalah pemimpin orang-orang mukmin? Nah, logikanya kenapa Rasulullah berbohong sedangkan Rasulullah adalah seorang pemimpin orang-orang mukmin? Selanjutnya, dari Tafsir As-Saghir atau Faiz bin Sayaf As-Sarih, dimurajaah oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji, seorang profesor tafsir di Universitas Islam Madinah, yaitu sesungguhnya mereka mengada-adakan, membuat-buat kebohongan adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan ayat-ayatnya. Mereka itulah para pembohong. Jadi banyak tafsir-tafsir yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan kepada Rasulnya. Yang terakhir, Tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu seorang pakar tafsir pada abad ke-14 Hijriah, yaitu dia mengatakan bahwa maksudnya aksi kebohongan semata-mata muncul dari orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Semisal para penentang Rasulullah setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Maksudnya praktik kedustaan sudah terpola pada mereka. Predikat ini lebih pantas dilontarkan kepada mereka daripada orang lain. Sementara itu Nabi Muhammad yang beriman kepada ayat-ayat Allah patuh akan Rabb-nya, maksudnya patuh kepada Allah. Mustahil beliau berdusta atas nama Allah dan mengada-ada perkataan atas namanya yang tidak pernah difirmankannya.
para musuh menuduh beliau dengan kedustaan yang sebenarnya mereka predikat mereka. Maka Allah memperlihatkan kehinaan mereka dan menerangkan keburukan-keburukan mereka baginya segala pujian. Nah, itulah hafalan saya mengenai Quran surah An-Nahl ayat 103 sampai 105. Begitu juga sudah disertakan oleh tafsiran per kata atau per ayat dari Quran surah An-Nahl 103 sampai 105 serta kandungan yang terdapat di dalamnya. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.